Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memulai pengajian kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari paling awal, faslun. Fasal ini arkanul Islam, menerangkan tentang beberapa rukun Islam. Arkanul Islam menerangkan tentang beberapa rukun Islam. Khamsatun itu ada 5. Khamsatun itu ada 5. Jadi rukun Islam jumlahnya ada 5. Ada sebuah penjelasan dari kitab Faidul Hajjah. Al-Islam, yang dinamakan Islam adalah al-inqiyad lil ahkam asy-syar'iyyah, mengikuti hukum syariat. Saya ulangi lagi, pengertian Islam adalah al-inqiyadu, yaitu mengikuti lil ahkam asy-syar'iyyati, pada hukum syariat. Wakilah cuma ada yang mengatakan Islam itu adalah a'malul jawarih minat ta'at, perbuatan dari semua anggota badan berbuat ketaatan, itu namanya Islam. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama syahadatu, bersaksi bahwasanya an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, sedangkan Nabi Muhammad menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah penjelasan, wal muradu bisyahadah. Yang dimaksud dengan syahadah, sebuah persaksian, adalah at-tayakkun wal i'tiqad bil qalbi, meyakini dan mempunyai sebuah i'tiqad yang kuat bil qalbi, di dalam hati. Jadi syahadah itu sebuah keyakinan yang terdapat pada hati. Contohnya bi antayakana wa taqada fihi ma dzukir. Contohnya seseorang itu bersaksi, ditancapkan di dalam hati, diimani dalam hati, meyakini dalam hati bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rasulnya atau menjadi utusannya. Jadi syahadah itu adalah at-tayakkun bil qalbi, meyakini di dalam hati, itu namanya syahadah. Cuma dengan cara diucapkan. Terus pada lafaz wa anna muhammadar rasulullah, Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Di sini ada sebuah penjelasan. Apakah Nabi Muhammad itu adalah diutus kepada para malaikat apa tidak? Kalau memang beliau diutus kepada seluruh manusia, jelas. Di sini waqtalafal ulama fi bi'satin nabi ilal malaikati ala qaulaini. Bahwasanya ulama beda pendapat, menjadi 2 pendapat tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada para malaikat. Awajazamal Al-Halimi wal Baihaqi annahu lam yakun mab'usan ilaihim. Ada ulama Al-Halimi dan Imam Baihaqi mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak diutus kepada para malaikat. Tapi warajjahas Suti wasyekh Taqiyuddin As-Subki annahu kana mab'usan ilaihim. Ada Syekh Taqiyuddin As-Subki dengan Syekh Suyuti mengatakan bahwasanya beliau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada para malaikat. Wazada Subki annahu Shallallahu Alaihi Wasallam mursalun ila jami'il anbiya wal umam as-sabiqah.
Dan Imam Subki memberi tambahan bahwasanya Nabi Muhammad itu juga menjadi rasul kepada ila jami'il anbiya, kepada para nabi, wal umamis sabiqah, dan juga kepada umat-umat yang sebelumnya. Jadi beliau bukan cuma khusus kepada umat beliau, enggak, tapi juga menjadi rasul kepada para nabi-nabi yang sebelumnya dan juga kepada umat-umat yang sebelumnya. Ini ada beberapa penjelasan dari kitab Kasyifatus Sajjah. Ada yang mengatakan wa anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam bu'istu ilan nas kafah syamilun lahum min ladun adam ila qiyamis saah. Nabi mengatakan bahwasanya saya diutus kepada seluruh manusia. Berarti itu mencakup mulai zamannya Nabi Adam kepada manusia yang paling terakhir di hari kiamat. Masya Allah. Al-Barizi memberi tarjih atau unggulan annahu mursalun ila jami'il hayawanat wal jamadat merroman wa hajar wa. Jadi beliau bukan cuma kepada seluruh manusia, kepada seluruh hayawan, seluruh hewan, wal jamadat, benda-benda yang kasar. Yes. Jadi rukun Islam yang pertama bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Yang kedua wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Ada sebuah penjelasan, fa farduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Bahwasanya sholat fardhu itu paling utamanya daripada fardhu-fardhu yang lain, daripada fardhu puasa, fardhu zakat, fardhu haji, wa nafluha afdalun nawafil, dan juga puasa yang sholat sunnah itu lebih utama daripada sunnah-sunnah yang lain, lebih utama dari puasa sunnah, dari sedekah sunnah, dari haji umroh yang sunnah umpamanya. Jadi sholat itu lebih utama dari segala-galanya. Baik sholat yang fardhu itu lebih utama dari ibadah fardhu. Yang kedua, sholat yang sunnah itu lebih utama daripada ibadah sunnah yang lainnya. Yang ketiga wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Zakat itu adalah ikhrajuha limustahiqqiha minal amwal allati wajabat zakatuha wa sayadhkuruha. Nanti penjelasannya di belakang bahwasanya zakat itu adalah mengeluarkan sebuah harta yang telah ditentukan, dikeluarkan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakatul fitrah maupun zakatul mal. Kenapa kok harta tertentu? Karena tidak semua harta wajib dizakati. Jadi ada istilahnya malin makhsusin, harta yang ditentukan. Yang keempat wasaumu Ramadan, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Jadi istilah puasa itu adalah sebuah secara bahasa atau lughatan al-imsak, mencegah. Yang penting kita mencegah, menghindar, itu namanya puasa. Tidak tidur, tidak mandi, tidak makan, tidak berbicara, itu namanya puasa. Sebagaimana di Al-Quran, aquli inni nazartu lirrahmani sawma ay imsakan anil kalam. Sauman ay imsakan anil kalam, punya nadar tidak akan berbicara. Sedangkan puasa secara syarak adalah imsaku muslimin, orang Islam yang berakal sehat yang sudah dewasa, mencegah dari semua yang membatalkan puasa sehari penuh dengan niat yang ditentukan. Nanti juga di belakang penjelasannya. Yang keempat yang kelima maksudnya wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila,
yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah cuman bagi mereka orang-orang yang mampu. Nah, berarti kalau tidak mampu itu namanya syariat tidak memaksa. Kalau tidak mampu, Islam tidak memaksa untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Dan penjelasan bahwasanya haji umrah itu adalah sebuah ibadah atau kewajiban yang sifatnya wajib seumur hidup cuman satu kali. Seumur hidup cuma satu kali. Al-hajju fardun wa kadakal umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Berarti kalau orang itu haji umrah sampai 2, ketiga dan keempat kali dan seterusnya, itu namanya sunnah. Haji sunnah, umrah yang sunnah, yang wajib yang pertama. Haji itu secara bahasa adalah al-qasdu, bertujuan. Yang penting kita punya tujuan, itu namanya haji. Wa fi syar'i adalah ibaratun an qasdil baiti lil af'al qalahu Nawawi fi syarhil muhadzab. Sedangkan haji menurut istilah atau syaratnya, istilah ulama fikih adalah sebuah ungkapan bertujuan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Dan haji itu salah satu ritual yang sifatnya wajib dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis dan juga dalam ijma' para ulama. Sehingga barang siapa yang mengingkari tentang kewajiban ibadah haji, maka hukumnya kafir. Kenapa? Karena sudah tertera di Al-Quran bahwasanya haji umrah itu hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit. Semoga manfaat dan barokah. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.